Drama terlalu berbeda mengangkat kisah tentang kehidupan seorang mahasiswi bernama Chelsea yang dikenal sebagai pribadi pendiam, sederhana, dan tidak banyak bicara. Di balik sikap tenangnya, Chelsea menyimpan keinginan yang sangat sederhana. Ia hanya ingin diterima sebagai bagian dari lingkungannya. Namun, keinginan itu tidak berjalan semudah yang ia bayangkan. Di kelasnya, terdapat sekelompok teman yang terlihat akrab satu sama lain, terutama Revani dan Astri. Chelsea berusaha mendekat, mulai dari ikut berbincang, menawarkan bantuan, hingga mencoba menyesuaikan diri dengan cara mereka berbicara dan bersikap. Sayangnya, setiap usaha yang ia lakukan justru berakhir pada penolakan halus, respon dingin, hingga candaan yang perlahan berubah menjadi sindiran. Awalnya, perlakuan itu terlihat sepele. Tidak ada kata-kata kasar yang terang-terangan. Tidak ada konflik besar yang meledak. Namun, sikap acuh, tawa yang tidak mengikut sertakan, serta komentar kecil yang meremehkan, perlahan menumpuk menjadi tekanan batin yang berat bagi Chelsea. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, merasa berbeda, tidak cukup baik, bahkan tidak pantas berada di lingkungan tersebut. Di sisi lain, Rahayu yang melihat kejadian itu sebenarnya menyadari ada yang tidak beres. Namun, ia memilih diam, berpikir bahwa selama ia tidak ikut menyakiti, maka itu sudah cukup. Sementara Astri terjebak dalam dilema. Ia memiliki empati, tetapi takut dikucilkan jika tidak mengikuti arus. Sedangkan Revani, sebagai sosok yang dominan, menganggap semua yang ia lakukan hanyalah bentuk kejujuran dan candaan biasa, tanpa menyadari dampak yang ditimbulkannya. Tekanan yang terus dipendam akhirnya mencapai puncaknya ketika Chelsea tidak lagi mampu menahan perasaannya. Di hadapan mereka semua, ia mengungkapkan luka yang selama ini ia sembunyikan, tentang rasa lelahnya menjadi orang lain, tentang ketakutannya setiap hari saat harus datang ke sekolah, dan tentang keinginannya yang sederhana, yaitu dihargai sebagai manusia, bukan dinilai dari perbedaannya. Momen tersebut menjadi titik balik. Kata-kata Chelsea membuka mata teman-temannya bahwa apa yang selama ini mereka anggap sebagai hal biasa ternyata meninggalkan luka yang dalam. Mereka mulai menyadari bahwa candaan tidak selalu lucu, kejujuran tidak selalu benar, dan diam bukan berarti tidak menyakiti. Pada akhirnya, mereka mencoba memperbaiki keadaan, bukan dengan perubahan yang instan atau sempurna, tetapi dengan kesadaran untuk belajar menjadi lebih baik, belajar memahami, menghargai, dan menerima perbedaan. Karena pada dasarnya, setiap orang hanya ingin diperlakukan sebagai manusia yang layak dihargai. Di sebuah kelas, ada seorang mahasiswi bernama Chelsea. Ia dikenal pendiam dan sederhana. Di balik sikap tenangnya, Chelsea hanya memiliki satu keinginan sederhana, yaitu diterima sebagai teman. Namun, tidak semua perbedaan mudah dipahami. Dari sinilah kisah tentang luka, candaan, dan penghargaan
dimulai. Kamu lihat nggak Sofi dan Lisa kemarin? Oke, dari tangga itu kan, ih malu banget sumpah. Makanya kalau jalan itu ke depan, bukan ke belakang. Is kalian ini ada-ada aja. Pagi semuanya. Pagi. Kalian lagi bahas apa? Biasa aja kok. Oh, kalian ada cerita saya. Waktu istirahat tiba. Chelsea kembali mencoba mendekat, berharap suasana di luar kelas bisa membuat hubungan mereka lebih hangat. Ke kantin yuk. Ayo nih. Iya, ayo. Kangen banget Haus nih. banget. Ayo. Oke, Ya terserah nih. Enggak apa-apa, nanti aku sekalian minuman buat kalian. Gak usah repot, Cel. Gak apa-apa kok. Masuk. Itu makan olahraga ya. Iya nih, jadi gak enak. Kalian dulu kalian. Makasih. Hari berlanjut dengan tugas kelompok. Disinilah perasaan Chelsea mulai diuji. Saat usahanya untuk membantu justru dianggap tidak berarti. Kenapa ya agak dulu tugas kita banyak banget lagi. Semua lagi. Oh iya, tugas yang tadi itu kita belum bagiin bagian kerjanya loh. Oh iya, kan kita bagiin aja. Boleh. Bisa berbedanya nanti. Nggak usah. Biar diberantakan. Gak apa-apa, bisa kok. Mungkin kamu cari gambar ada ya. Oh, ya deh. Gak apa-apa Cel, nanti kita cek sama-sama ya. Seiring waktu, penolakan kecil berubah menjadi sindiran yang lebih terasa. Chelsea mulai sadar bahwa dirinya belum benar-benar diterima. Aku pernah loh kayak gitu, karena ceritain itu loh. Kalau kamu sih beda. Jadi gimana? Kadang kalau kamu itu ngobrol tuh jadi gak nyambung. Bukan cuma sama kalian aja. Ya jangan dipaksain juga dong. Sepulang kuliah, Chelsea membawa pulang semua rasa yang ia simpan. Di tempat paling sepi, ia mulai berbicara dengan dirinya sendiri. Kenapa ya aku selalu salah? Aku cuma pengen punya teman. Setiap kali aku mencoba mendekat, rasanya malah makin jauh. Aku udah coba ngomong kayak mereka, ketawa kayak mereka. Aku bahkan mulai suka hal-hal yang sebenarnya bukan diriku. Tapi kenapa aku tetap terasa asing? Apa aku memang seaneh itu? Padahal aku selalu nunggu ada yang ngajak ngobrol duluan. Sekali aja, aku cuma pengen dianggap ada. Keesokan harinya, suasana kelas kembali mempertemukan mereka. Namun kali ini, luka yang dipendam Chelsea semakin sulit untuk ditahan.
Ingat gak waktu kamu jawab pertanyaan dari dosen terus salah? Satu kelas juga tahu dan belum kagak. Kan aku cuma salah jawab. Ya itu dari situ juga sudah kelihatan. Oh ya, kenapa ya Pak? Kalau kamu nggak cocok gabung sama kita. Aku sama ini kan cuma ngomong sama kalian aja kok. Lah, kok baper? Kita kan cuma jujur. Pan, udah deh cukup, itu udah kelewatan. Aku cuma bercanda kok. Bercanda itu, kalau gue aja ketawa. Ini kamu sendiri doang yang ketawa. Tekanan demi tekanan akhirnya mencapai puncaknya. Chelsea tidak lagi mampu menyembunyikan rasa sakit yang selama ini ia pendam sendirian. Revani sudah pergi keluar kelas dengan muka kesal. Tinggal Astri dan Rahayu yang masih berdiri kaku saling pandang. Aku udah coba berubah. Aku coba ngomong ke kalian, aku coba ketawa dengan kalian. Aku udah coba semua hal yang di luar diri sendiri. Tapi ternyata kalian tetap aja masih gak bisa terima. Kita keterlaluan ya. Jadi sebenarnya kalau aku belain Chelsea, nanti aku yang dijauhin Revani. Aku takut sendirian juga. Tapi As, kalau kita diam terus, berarti kita sama aja dong kayak Revani, sama-sama jahat. Terus kita harus gimana? Saran dari aku sih, kita harus minta maaf sama Chelsea dan kita usahakan biar kejadian itu tidak terulang lagi. Tangisan dan kejujuran Chelsea membuat suasana berubah. Kata-kata yang selama ini dianggap candaan, kini mulai terasa sebagai luka. Aku pikir itu cuma bercanda. Aku nggak pernah mikir itu bakal bikin hati kamu sampai nangis kayak gini. Aku takut dijauhin, jadi aku milih ngikutin yang salah. Aku sebenarnya dari tadi keluar. Dengar semua apa yang kalian ngomongin, dengar Chelsea nangis, baru sekarang aku sadar kata-kata aku jahat banget ya. Aku selalu merasa benar kalau ngomong cuma jujur, tapi itu bukan jujur, menyakitkan hatimu. Ya, Sebenarnya aku nggak butuh kalian dari sempurna. Aku cuma butuh dihargai. ya, maaf ya, aku terlalu sibuk melihat kamu berbeda, sampai lupa kalau kamu juga manusia yang punya hati. Aku salah. Aku minta maaf sudah merasa kamu merasa sendirian di kelas. Iya. Yang kemarin, sekarang kan kita udah saling memaafkan. Jadi kita jadiin hari ini sebagai pelajaran ya, biar nggak jadi hal kayak gini
perbedaan bukan alasan untuk menjauhkan seseorang. Terkadang, yang paling dibutuhkan bukan penerimaan yang sempurna, tetapi sekadar penghargaan tulus sebagai sesama teman. Perkenalkan, nama saya Chelsea Distajati dengan NIM F1011241009 berperan sebagai Chelsea. Dan saya Revani Nabila dengan NIM F1011241021 sebagai Revani. Saya Nur Estriana dengan NIM F1011241024 berperan sebagai Astrid. Saya Rahel Fadriah dengan NIM F1011241009 berperan sebagai Rahel. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah. Perbedaan adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Namun, cara kita menyikapi perbedaan itulah yang menentukan apakah kita akan saling menguatkan atau justru saling melukai. Melalui kisah ini, kita diajak untuk memahami bahwa tidak semua luka terlihat secara nyata. Terkadang, kata-kata yang dianggap ringan, candaan yang dianggap biasa, bahkan sikap diam yang dianggap netral dapat menjadi beban yang sangat berat bagi seseorang. Menghargai orang lain tidak harus dengan hal besar, cukup dengan mendengarkan, tidak meremehkan, dan tidak menghakimi. Kita sudah bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang. Karena pada akhirnya, setiap orang tidak membutuhkan penerimaan yang sempurna. Mereka hanya ingin dianggap ada, dihargai, dan diperlakukan dengan baik.